トヒル先生はエジプトのアル・アズハル大学のシャリア、イスラム法学部を卒業されて、日本でおそらく語ってもいないようなその専門家の代表的な方で、今現在国内ハラル基準の策定のために代表としていろいろ動いてくださっております。ムハマディア・ジャパンの代表であり、千葉マスジドのイマームであり、またご自身のハラル認証団体の代表もされております。2013年ぐらいから日本の代表的なハラル認証機関にも勤めておられたご経験があります。Bapak Ustadz Thohir adalah wakil atau representatif dari Muhammadiyah Japan dan imam Masjid Chiba dan juga CEO dari perusahaan beliau sendiri di certification body, dan karena lulusan Al-Azhar Fakultas Syariah maka beliau sedang aktif untuk merumuskan standar halal yang sesuai dengan kondisi di Jepang bersama kami. Terima kasih banyak atas kehadiran dan telah berusaha keras untuk menyiapkan makalah untuk hari ini karena tiba-tiba kami minta maka mohon maaf 急にお願いしたためにトーヒル先生にもそしてまた南家さんにも非常に大変なご苦労をおかけいたしました。じゃあよろしくお願いいたします。Ustadz Thohir. Baik, terima kasih Prof. Satumi Sensei yang saya muliakan dan hormati juga, Gurunda Prof. Din Samsudin, Prof. Sukoso, Bapak Rusli dari KBRI dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Izinkan saya untuk menyampaikan satu pemaparan tentang fikih minoritas atau yang biasa atau populer disebut sebagai dengan fikih aqaliyah, salah satu khazanah fikih yang akhir-akhir ini mulai jadi perbincangan karena urgensi atau kesesuaiannya dalam untuk sebagian umat Islam khususnya yang ada atau tinggal di negara-negara Muslim minoritas. Baik. Oh iya, こんにちは皆様。今日は私は少数派法学についてお話しいたします。このテーマの重要性は、今は海外に住んでいる人が大変多くなっていますので、その住んでいる国の状況に合わせてた法学が必要となってきています。Ya. Mohon izin barangkali saya untuk sharing ya, kehidupan manusia di dunia sangat dinamis, berubah dan berkembang sesuai dengan atau sejalan dengan fitrahnya. 世界の人間の生き方は非常にダイナミックなものであり、それぞれの本質に沿って変化し、進歩し、発展します。Umat Islam adalah umat yang memiliki tuntunan, aturan atau hukum yang holistik yang mengatur seluruh aspek kehidupannya. イスラム教徒は生活のすべての側面を網羅する総合的な指針、規則、そして法律を有する共同体です。Tidak hanya panduan agar manusia bisa berinteraksi dengan atau beribadah dengan baik kepada Tuhannya atau Allah Jalla fi'ula, tapi juga agar manusia bahagia, tidak sedih dan nestapa dalam kehidupannya. イスラム教は人間が神と良い関わりを持つだけでなく、それぞれ人間自身が幸せで悲しみや辛さから自由な生活を送るための指針でもあります。Hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 38 yaitu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang artinya kurang lebih
turunlah kamu semuanya, wahai Adam dan Hawa dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maaf, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. これはクルアンのアルパから38から引用したものですけれども、日本語で読み上げます。あなた方は皆ここから落ちてゆけ。やがてあなた方に必ず我の導きが恵まれよう。そして我の導きに従う者は恐れもなく憂いもないであろう。 Terima kasih. Maaf. Dengan realita umat Islam dan latar belakang munculnya fikih minoritas, ya. Umat Islam dapat hidup dengan mudah ketika mereka tinggal di tempat yang kondusif dalam melaksanakan tuntunan-tuntunan ideal agamanya. Dan ini umumnya terjadi di negara-negara di mana mereka adalah mayoritas. イスラム教徒の現実と少数派法学出現の背景をご説明いたします。イスラム教徒は環境が整っているところに住んでいるときは、容易に自分たちの宗教の導きに沿って生きることができます。つまり、ここでは一般的にイスラム教徒が大半を占めるインドネシアのような国のことを言います。Sementara di tempat lain di mana umat Islam adalah minoritas, mereka tidak jarang bahkan sering dihadapkan pada satu kondisi sulitnya atau bahkan tidak mungkin menerapkan tuntunan-tuntunan yang ideal dari hukum Islam atau dari syariat. イスラム教徒が少数である他の場所、他の国ではイスラム法、一般にシャリアですけれども、シャリアの理想的な信仰の指針を遵守するのが困難または不可能な状況に直面することがよくあります。Dan hal tersebut di atas tersebut terjadi karena adanya gelombang imigrasi umat Islam baik karena tugas kerja atau tugas studi atau mencari suaka dari negaranya ke negeri lain yang agama dan kebudayaannya berbeda. その背景に次のようなことがあります。イスラム教徒の一部は、皆さんは誰でもですけれども、異なる宗教や文化を持つ国で仕事や学業のため、あるいは亡命をするために海外へと移り住むことがあります。Itu adanya perubahan besar pada situasi dan budaya yang tidak sejalan dengan hukum atau budaya Islam yang berlaku sebelumnya. 従来のイスラム法や文化に沿わない文化的な状況へと状況が大きく変化する場合があるわけです。Umat Islam minoritas memerlukan penyesuaian hukum atau aturan yang sejatinya memang disediakan sebagai solusi dalam keadaan yang sulit tadi. 少数派のイスラムの社会にとっては本質的には現実の問題への解決策として用意されている法や規則の調整が必要となっています。Adapun fikih minoritas ini tokoh-tokoh yang saya sampaikan di sini mempopulerkan karena memang sejatinya fikih minoritas ini sudah ada sebelumnya, cuma dipopulerkan oleh dua tokoh ini ya. Yang pertama adalah Toha Jabir Al-Alwani yang lahir pada tahun 1935 dari keluarga Sunni berasal dari Irak. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir dan juga menerima doktoralnya pada tahun 1973 dalam metodologi hukum Islam atau usul fiqh yang secara harfiah bisa diartikan sebagai fondasi dari kebijakan Islam. ここでは少数派法学を普及させたイスラム法学者たちのうちお二人をご紹介いたします。他にも大勢いらっしゃいます。まず最初にタハ・ジャビル・アルワニという方で、1935年にイラクのスンニ派の家族に生まれ、エジプトカイロのアル・アスハル大学で教育を受けて、1973年に法的方法論またはウスルフィック
文字通り訳せばイスラム政策の基礎である、この方法論で博士号を取得しました。Oke. Yang kedua adalah Yusuf Al-Qaradawi yang lahir pada tahun 1926 di Mesir. Seperti halnya Taha Jabir Al-Alwani, beliau juga menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang gelar doktoranya didapatkan di tahun 1973. Dan beliau adalah Ketua Ikatan Ulama Muslim Dunia. Beliau juga telah banyak menuliskan beberapa karya tentang hukum dan keislaman yang bahkan mencapai lebih dari 1000 buku dalam berbagai subjek, baik itu keislaman atau keislaman dan yang lain-lain. Dan beliau juga dianggap sebagai salah satu figur pembaharu dalam hukum Islam. 2番目にご紹介する法学者、少数派法学者ですが、ユスフ・アルカダウィさんです。この方は1926年にエジプトで生まれ、タハ・ジャビル・アルワニと同様、先ほどの方ですね、と同様、彼もアル・アズハル大学で学びました。1973年に、マフブンバ。博士号を取得して、この方は世界イスラム学者協会の会長さんです。さまざまなイスラムの主題について1000冊以上の本を執筆し、改革者を代表する人物とみなされています。Ya, terima kasih. Adapun konsep fikih minoritas atau fikih aqliyah adalah bahwa fikih aqliyah bukan merupakan produk hukum baru, melainkan kontekstualisasi dari tradisi hukum Islam di tengah-tengah wilayah masyarakat yang muslimnya adalah minoritas. 次に少数派法学の概念についてお伝えします。少数派法学は決して新たに制定されたイスラム法ではありません。むしろ従来のイスラム法の伝統を非ムスリム社会の文脈に適合させたものです。Fikih aqliyah atau fikih minoritas adalah fikih yang secara spesifik membahas terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi muslim minoritas dalam pengamalan ajaran agama mereka. 少数派法学は宗教的教えを日々実践するので、少数派のイスラム教徒が直面する問題を具体的に論じている法学です。Fikih aqliyah dibangun di atas satu kebutuhan untuk memberikan aturan hukum bagi umat Islam minoritas agar tetap bisa menjalani kehidupan pribadi dan sosialnya baik di tengah-tengah masyarakat non-muslim dengan menekankan fleksibilitas dan maslahat agar tidak ada benturan etis antara umat Islam dan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat barat. 少数派法学は柔軟性と公益性に重点を置くことにより、非イスラム教徒の社会のただ中にあって、イスラム教徒として個人的、そして社会的生活を送りやすいように、イスラム法のルールを提供しています。で、その目的はイスラム教徒の社会と西洋社会との間の文化的摩擦を避けるためです。Di sini berikut adalah bentuk-bentuk atau produk fatwa dari fatwa-fatwa yang berdasarkan atau hasil dari olah pikir fikih minoritas tadi ya, atau fikih aqliyah. Yang pertama saya coba ini dari bidang ritual, yaitu bolehnya menyampaikan ucapan selamat hari raya untuk agama lain meskipun banyak yang mengharamkannya atau melarangnya. Dari dalil yang disebutkan adalah surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, disebutkan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. ここでは少数法学におけるファトワ、日本語で言うと法的裁定ですね、その成果をお伝えします。でまず儀式的側面についてです。で多くの人は実際は、禁忌としていますけれども、他の宗教の休日に祝日にですね、お祝いの言葉を
伝えることは許されています。で、このアルクーランの根拠の8、9ですけれども、アッラーは宗教のためにあなたと戦わず、国からあなたを追放しない人々に対しては、善を行い公正であることを禁じていません。Fatwa itu yang memfatwakan tadi adalah Yusuf Qaradawi. Bagi Yusuf Qaradawi, ayat ini secara jelas dan tegas mengajarkan dua pola interaksi dengan non-Muslim, yakni berlaku baik dan adil kepada mereka yang tidak memusuhi, serta tidak menjadikan mereka sebagai kawan orang yang memusuhi atau memerangi umat Islam. Berbuat adil yang dimaksud adalah tidak mengurangi hak mereka. Sementara berbuat baik yang dimaksud ini adalah memberikan sebagian hak kita kepada mereka. Dalam hal ini adalah menyampaikan ucapan selamat atas perayaan agama rekan kita yang non-Muslim atau yang beragama lain. 先ほどのユスフ・カルダビによれば、この先ほどのショークはアルクーランのショークは非イスラム教徒と相互作用の2つのパターン、すなわち敵対的でない人々に対して親切で公正であること、敵対的またはイスラム教徒と戦っている人々の友人にはならないことを明確に強調しています。正義を行うことにより相手側の権利を削ぐことはなく、私たちが善を行うことはむしろ彼らに私たちの権利の一部を譲歩することを意味します。先ほどの、相手の宗教の祝日におめでとうということですね。一番下の方に行きますと、で禁じられているのは彼らの宗教行事に自ら従うことです。Terima kasih. Kemudian produk fatwa dalam fikih minoritas di bidang politik adalah umat Islam di Barat boleh ikut memilih presiden atau boleh ikut pemilihan presiden yang kandidatnya biasanya non-Muslim dengan tujuan untuk kerjasama melalui jalur politik untuk ikut menjaga hak, kebebasan, dan mempertahankan nilai-nilai diri serta eksistensi umat Islam itu sendiri di negara tersebut, meskipun sebagian besar ulama klasik melarang memilih pemimpin yang non-Muslim. 次に政治的側面ですけれども、西側のイスラム教徒は大統領選挙に参加することを許されています。大統領候補者は通常非イスラム教徒ですが、権利、自由、個人の価値観の擁護および国内のイスラム教徒の存在に、を擁護するために、政治的チャンネルを介した協力を目的として参加することは許されています。ちなみに大多数の古典的なイスラム学者は非イスラム教徒の指導者を選ぶことを禁じています。Terima kasih. Dan dalil dari itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. アルクーランの根拠、ダリルの5の2を朗読します。そして義と信心深い行いをするために助けてください。罪と罪を犯すのを助けないでください。Terima kasih. Kemudian produk fatwa fikih minoritas dalam bidang ekonomi, contohnya dibolehkannya seorang Muslim di Eropa membeli rumah secara kredit bank, di mana terdapat unsur riba dalam transaksinya, yang mayoritas ulama mengharamkan riba. 経済分野、経済の側面においては、例えばヨーロッパに住むイスラム教徒は、取引に高利貸しの要素の可能性がある可能性があるという理由で、イスラム学者の大多数が近畿ハラムと抱える銀行融資、いわゆるローンで家を購入することで、これも許可しています。Terima kasih.
Pembolehan ini didasarkan pada urgensi pemilikan rumah yang merupakan kebutuhan primer dan realita tidak adanya transaksi yang sesuai hukum Islam untuk bisa memilikinya atau memiliki kebutuhan primer tadi atau rumah ya. Ini sesuai dengan kaidah fikih bahwa kebutuhan urgen itu bisa menjadi sebab dibolehkannya sesuatu yang idealnya atau umumnya dilarang karena termasuk kedaruratan atau yang biasa disebut dalam bahasa Arabnya al-hajatu tanzilu manzilat tad-darurah atau kebutuhan yang sangat mendesak bisa dikategorikan menjadi suatu kedaruratan yang membolehkan membolehkan untuk melakukan sesuatu yang umumnya dilarang. 死の伴う家をローンで購入することを許可するかというと、家を購入すること、家を所有することは特に重要な、住む場所という必需品を得るという緊急性があるということで、そのためイスラム法にかなった取引方法がないという現実に鑑みての特別な許可です。これは重大な必要性を、この家が必要という重大な必要性を緊急性と捉えて、理想的な状況においては禁止されていることが、この緊急時には許されるという法学の規則に準拠しています。Kemudian fatwa atau produk fatwa dalam fikih apolia atau fikih minoritas dalam bidang keluarga, yaitu dibolehkannya seorang istri yang sebelumnya mu'alaf ya, yang baru masuk Islam untuk tetap hidup bersama suaminya yang belum masuk Islam, untuk menunggu barangkali suaminya juga bisa ikut masuk Islam di kemudian hari. Apalagi masih ada rasa kasih sayang di antara keduanya. Meski dalam fatwa klasik, hal ini diharamkan karena suaminya adalah beragama non-muslim. 次は家族法の分野ですけれども、例えば例を挙げますと、イスラム教に改宗したばかりのヨーロッパ人の妻が未改宗の夫と同居し、ゆくゆくは彼も彼女に従ってイスラム教に改宗するのを待つで、そういうことが許されています。特に夫婦間にまだ愛情がある場合はなおさらですが、これについては古典的なファトワ、法的裁定では禁忌とされていることです。Pandangan ini dihasilkan dari metode tarjih maqasidi atau memilih yang kira-kira lebih bermaslahat dari 9 fatwa yang ada atas masalah tersebut menurut pendapat Ibnul Qayyim. この見解はタルジマカシディ法、つまりイブヌカイムの意見によれば、この問題は存在する9つのファトワから多かれ少なかれ有益なものを選択するという方法から導き出されています。Kemudian produk fatwa fikih aqliyah atau fikih minoritas dalam bidang atau segmen hukum makan dan minuman adalah meskipun banyak yang mengharamkan, Yusuf Al-Qadhawi pendapat bahwa ketika sesuatu yang dianggap najis sudah berubah menjadi sesuatu yang bersih atau suci, seperti produk babi yang diubah menjadi sabun atau gelatin. Dan halam juga contoh lain adalah halalnya hukum vinegar yang awalnya berasal dari minuman arak atau sake. 次に食品および飲料に関する方の分野についてお伝えします。で、多くの人は実はこれを禁忌、ハラムと考えていますけれども、体湯はナチス、不浄のものとみなされるものが、清潔あるいは浄化されたものに変わる場合、例えば豚肉由来のもの、油などがですね、石鹸やゼラチンに変化したもの、また酢がアルコール飲料に、由来する酢ですから、元はアルコールだったものが酢に変わったという、こういったものについてはイスラム法では合法であると主張しています。
Dan dasar kehalalan dua contoh ini tadi ya, gelatin dari babi dan vinegar yang terbuat dari arak tadi adalah bahwa keduanya sudah bertransformasi atau melalui proses al-istihalah yang ketentuan hukumnya valid dalam hukum Islam. 先ほどの、豚の油がゼラチンとか石鹸に変化している、アルコールが酢に変化しているという、これをハラルとする根拠は、イスラム法で有効とされる方法で、両方とも変化しているか、アル・イスティハラの過程を経ているか、それを根拠としています。Mungkin tambahan dikit tentang istihalah secara singkat, bahwa istihalah adalah satu proses perubahan satu materi atau benda dari satu kondisi awal berubah ke kondisi yang lain secara ekstrim, dan itu bisa ditentukan, dijustifikasi melalui katakanlah tiga ukuran. Yang pertama melalui bau, rasa, dan tampak atau bentuk bendanya. Perubahan tiga tadi itu menjadi standar dasar. Sesuatu bisa dianggap berubah atau melalui proses istihalah yang hukumnya itu bisa berbeda atau berubah dari hukum yang misalnya haram menjadi halal, atau sebaliknya halal menjadi haram. Terima kasih. 例えば禁忌であるというものがハラルに変わる、ハラルであるものがハラムに変わる、その背景ですけれども、例えば食べ物でしたら匂い、感触、形ですね、そういったものすべて3つの要素がすべて変わった場合、そういったものが変わった場合、それはそのハラルからハラムからハラルに変わったとすることも可能です。Wallahu a'lam bishawab. Allah mengetahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.